Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko, dan juga teman-temanku kelas 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang risiko likuiditas dan mitigasi risiko likuiditas. Oke teman-teman, kelompok 13 ini terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Anissa Rizky Maulidiah dengan NIM 180721100139, dan yang kedua ada Alfiah Yuniati dengan NIM 180721100142, dan yang terakhir ada Hasna Tufilaili dengan NIM 180721100204. Berikut kami akan menjelaskan tentang risiko likuiditas dan mitigasi risiko likuiditas. Oke teman-teman, saya Anissa Rizky Maulidiah dengan NIM 139 akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Secara umum, risiko dapat didefinisikan sebagai bentuk peristiwa yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risiko merupakan suatu peristiwa yang berpotensi memberikan efek negatif yang muncul dari suatu tindakan baik yang sedang dilakukan maupun tindakan yang dilakukan di masa mendatang. Sedangkan likuiditas adalah kemampuan manajemen suatu lembaga keuangan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Kewajiban yang dimaksud seperti penarikan yang tidak terduga oleh para deposan. Menurut antariksa, likuiditas adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Suatu bank dikatakan liquid apabila bank dapat membayar kewajiban dan dapat membayar kembali semua deposanya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan kredit yang diajukan. Di sini, resiko likuiditas dapat didefinisikan sebagai resiko ketidakmampuan untuk melikuidasi secara tepat waktu dengan harga yang wajar. Bank menghadapi resiko likuiditas apabila mereka tidak melikuidasi aset mereka pada harga yang wajar. Aset ditawarkan dengan harga jual murah, sementara kebutuhan melikuidasi aset bank mendesak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan penurunan signifikan pendapatan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa resiko likuiditas adalah resiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut berarti bank harus mampu menyediakan dana cadangan bila mana penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak dan aktiva yang diinvestasikan bank juga cukup likuid bila mana harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11, resiko likuiditas merupakan resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Resiko dalam dunia perbankan merupakan suatu kejadian potensial bank yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Oke teman-teman, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang penyebab resiko likuiditas. Resiko likuiditas terjadi bila bank tidak mampu menyediakan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksi para nasabah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi dalam jatuh tempo tertentu.
resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Resiko likuiditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset dan kewajiban pada counterparties. Bank menghadapi resiko likuiditas apabila mereka tidak melikuidasi aset mereka pada harga yang wajar. Aset ditawarkan dengan harga jual murah, sementara kebutuhan melikuidasi aset bank mendesak. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit relatif dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan penurunan yang signifikan dalam pendapatan. Berikut beberapa penyebab resiko likuiditas dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu tim analisa yang kurang mampu memberikan detail dalam hal analisis dari segi aset. Jika para tim analisa bisa membaca dengan baik akan kondisi bank, maka tidak akan menimbulkan resiko likuiditas. Jika kondisi yang demikian tidak segera teratasi, maka akan mengakibatkan resiko likuiditas perusahaan yang semakin parah. Yang kedua, adanya keterlambatan arus kas, sehingga aktiva lancar tidak bisa melampaui nilai kewajiban lancar perusahaan. Hal tersebut akan mudah terlihat jika sudah melakukan perhitungan pada rasio likuiditas. Angkanya akan menunjukkan posisi yang rendah daripada standar industri pada setiap jenis resiko. Yang ketiga, ada ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset. Yang keempat, ada kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan bank, yaitu sudah banyak aset yang dijual. Jika mau menjual aset lain lagi, maka tidak mencukupi untuk menstabilkan bank. Yang kelima, bank telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Yuniati, NIM 142. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko likuiditas. Jenis-jenis resiko likuiditas itu ada dua macam. Yang pertama yaitu resiko likuiditas pendanaan. Dan yang kedua, resiko likuiditas pasar. Yang pertama, resiko likuiditas pendanaan, yaitu resiko yang timbul dikarenakan bank tidak mampu memperoleh sumber dana atau pinjaman dari sumber lain. Resiko likuiditas pendanaan ini timbul apabila bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban, maka pihak manajemen sebaiknya menyediakan dana jika ada deposito dan pinjaman dalam jumlah besar yang tidak diduga sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu adalah sumber resiko likuiditas pasar. Resiko ini disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon, yang bahkan karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnatu Vilaili, NIM 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi risiko likuiditas. Beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan mitigasi risiko likuiditas ialah yang pertama, dengan cara perbankan dapat melakukan diversifikasi atas sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Diversifikasi ini meliputi berbagai jenis produk simpanan dana pihak ketiga dengan jangka waktu yang bervariasi. Kenapa dilakukan diversifikasi? Karena perusahaan yang hanya melakukan pembiayaan pada satu produk simpanan saja sebaiknya dihindari, sebab itu akan meningkatkan resiko likuiditas bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu perbankan dapat menggunakan beberapa skema pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
misalnya dengan kontrak skema mudharabah jangka pendek antara bank syariah. Kekurangan likuiditas itu dapat ditutupi dengan cara mencari dana likuid dari bank syariah lain, di mana keduanya itu sama-sama bertransaksi dengan akad mudharabah jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.